Haleluya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya waktu kami berdoa, kuasa bekerja. Terima kasih untuk hari ini. Kami tidak berada di tempat yang lain, tetapi kami beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati kami semua. Saatnya kami mau belajar firman-Mu. Mari layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk anak-anak-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati kami dengan hikmat, kami bisa mengerti apa yang Bapa mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan duduk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum dulu tepuk tangan yang mulia Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang jumpa. Hari ini kita sama-sama
akan belajar firman Tuhan tentang mengapa sudah berdoa masalah maha tambah besar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang hari terakhir ini ya. Jadi menghadapi banyak masalah yang bertubi-tubi. Kalau kita ini yang ada di Sulawesi juga begitu ya. Jadi menghadapi masalah yang bertubi-tubi, belum corona ya, yang begitu penyebarannya luar biasa hari terakhir ini ya. Nah, ada lagi masalah lain ya, ada gempa yang menghancurkan kota Mamuju ya dan sekitarnya. Jadi saudara dikasih tahu, kadang-kadang banyak anak Tuhan. Saya mendengar ada banyak yang bilang begini, saya tidak mau percaya lagi, saya tidak mau gereja lagi. Kenapa? Saya sudah berdoa, masalahnya tidak selesai-selesai, malah tambah berat begitu. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita jangan kemudian menjadi patah ya, bahkan kita bisa menjadi berkat untuk orang yang hatinya sudah mulai tawar karena menghadapi persoalan yang bertubi-tubi ya. Nah, kita mau belajar mengapa sudah berdoa masalah malah tambah besar. Betulkah Tuhan tidak tolong gitu, ya. Baca dulu Yakobus 1 ayat 13 kata saudara. Suratan Yakobus 1 ayat yang ke-13. Ya, mari kita mau baca sama-sama Yakobus 1 ayat 13. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Nah, seringkali orang bilang begitu, aduh ini cobaan nih, Tuhan kasih cobaan. Kalau kita baca ini, ya, kalau orang dicobai, jangan dia berkata pencobaan datang dari Allah. Sealah dia dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia juga tidak mencobai siapapun juga. Ya, jadi kalau kita ini menghadapi masalah yang bertubi-tubi, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita bilang, aduh, ini saya dapat cobaan ini dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai. Ya, karena itu waktu kita menghadapi masalah, anggaplah seringkali dalam bahasa sederhana, ya bahasa yang umum orang gunakan. Kalau dia menghadapi masalah, dia bilang apa? Saya ada dalam cobaan, begitu ya. Jadi kita menggunakan ya apa yang umum digunakan. Nah, jadi kalau orang sedang menghadapi masalah atau dia bilang dia menghadapi cobaan besar, ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Jadi, mengapa ada masalah yang walau kita sudah berdoa, masalahnya itu tidak lari-lari, ya, maka masalahnya itu tambah besar, begitu, ya. Nah, mari kita mau belajar. Ada dua hal yang sederhana, ada beberapa hal yang sederhana, ya. Yang pertama, saudara boleh catat, masalah timbul karena keinginan kita sendiri. Jadi masalah yang pertama timbul karena apa? Keinginan kita sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi saudara, kalau ada masalah timbul, tadi ayat yang kita baca apa? Jangan bilang itu dari Tuhan, cobaan. Tuhan tidak mencobai siapapun juga. Lalu kenapa timbul masalah? Nah, hal yang pertama itu saudara, masalah timbul itu karena keinginan kita sendiri. Ya, saya kasih contoh. Daud, ya. Daud. Tuhan sudah tolong dia akhirnya sudah jadi raja, ya. Tapi satu hari salah dia. Ya.
dia sedang santai, anak buahnya pergi berperang, dia santai. Waktu dia santai, dia dengar perempuan mandi nyanyi-nyanyi. Dia bilang, istrinya, tentaranya istrinya, kalau orang yang tinggal dekat istana pasti itu orang dekat raja, kan? Ini anak buahnya lagi pergi perang begitu hebat. Akhirnya dia ambil istrinya orang. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudara? Dia sudah cari akal bagaimana. Aduh, bahaya, ini hamil. Aduh, suruh suaminya pulang. Suaminya tidak mau masuk di dalam rumahnya. Dia bilang apa? Teman saya perang di luar, masa saya enak-enak. Sementara teman saya adu nyawa di situ. Akhirnya pusing dia besok pulang. Suruh pulang di medan perang. Dibuatlah strategi sampai mati itu. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat ya, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 10. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Datang kepada Daud yang berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota dan seorang kaya dan miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang padanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, dan itulah yang hidup orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Nah, anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan pada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepas engkau dari tangan Saul. Telah memberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam tuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu bertambah lagi, dan itu kepadamu terus. Mengapa kau berkurang dan melakukan apa yang jahat kepadanya? Uria, kakek itu, kau biarkan dewasa dengan pedang, Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istri. Jadi saudara lihat ya, kalau kita baca tadi, Tuhan itu sudah begitu baik sama Daud. Tapi Daud kemudian melakukan apa? Ambil istrinya orang. Kadang-kadang kita tanpa sengaja kita banyak melakukan hal yang walaupun tidak harus persis sama, tapi itu begitu. Nah, akibatnya apa? Timbullah masalah. Ya. Setelah terjadi hal itu, maka dikatakan apa? Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya berontak, ini dan itu, ada yang perkosa adiknya, kemudian mereka saling bunuh. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Masalah. Ya, masalah terjadi. Mungkin orang bisa bilang, aduh Tuhan, masalah itu terjadi karena apa? Kita sendiri. Nah, ini hal yang banyak hal, saudara. Ya, jadi itu terjadi karena kita sendiri. Hal yang kecil, ya, hal yang kecil misalnya terjadi di dalam keluarga, ya.
Misalnya ada orang tua seusia saya lah ini, ya. Hari-hari tua itu sebenarnya hari membutuhkan kasih sayang dari anak, dari cucu, gitu ya. Nah, tapi ada orang tua yang bilang begini, anak cucu saya itu cuek sama saya. Nah, dari pengalaman saya sampai hari ini umur 66 soalnya, kebanyakan hal-hal kecil yang tidak dianggap orang itu yang kemudian terjadi. Kenapa dia tidak hari tua tidak dapat perhatian anak cucu? Karena dia dari muda membiasakan dirinya cuek. Dilihat anak-anaknya, dilihat cucunya. Hal yang kecil sederhana adalah begini misalnya. Kebiasaan kalau orang bicara dengan kita jalan saja. Ya kan? Ya, orang bicara sama kita tidak perhatikan kita aja. Iya, kita dengar saja. Iya, dengar aja. Iya, begitu. Ya kan? Banyak tidak yang begitu? Banyak. Nah, ada hal yang kita perlu perhatikan. Kalau kita dalam hidup bermasyarakat, ya, mungkin kita tidak tahu, ya, tapi dianggap kita ini orang yang tidak pernah dididik etika oleh orang tua kita. Padahal sejak kecil kan kita dididik. Bapak saya dididik saya begini, kalau orang tua bicara, berhenti kau semua, tatap matanya, perhatikan apa dia bilang. Itu dari kecil. Nah, kalau orang bicara kita sambil jalan atau sambil, nah, mungkin memang ada orang sambil dia sibuk, dia tidak bisa tinggalkan kesibukannya itu karena kalau dia tinggalkan perusahaan. Nah itu kebetulan kita bicara mungkin ya. Tapi ada orang yang membiasakan diri, ya orang bicara dia tidak pusing. Ya. Nah ini hal kecil soal. Tapi itu berdampak. Yang pertama itu mungkin kita dianggap ini tidak tahu etika ini. Tapi kalau hanya sekedar begitu, itu ya orang memandang kita ini orang tak etika itu saja. Tapi kalau kebiasaan ini kita bawa di dunia kerja, waduh bahaya. Bos bicara kita tidak perhatikan. Betul kita kerja hal-hal itu bagus, tapi satu waktu perusahaannya bos besar, bukan kita dibuat. Dia pasti lihat namanya bos karena ada monitoringnya kan. Dia pasti lihat kita. Oh, ini bagus ini, jujur atau. Nah, mungkin kita dipercaya bagian apa? Pemeliharaan inventaris kantor. Tapi jangan pernah mimpi kita akan diangkat jadi orang nomor 2. Kenapa bos takut? Jangan sampai nanti perintahnya tidak turun ke bawah karena apa? Kita ini waktu bicara dengan dia kita tidak pernah perhatikan. Kita menoleh, kita sibuk, kita ini, kita itu, ya kan? Nah, itu masih ada akibat sampingnya yang kita tidak peduli. Kalau itu kebiasaan kita bawa terus waktu kita berumah tangga, suami kita bicara kita cuek, wah bahaya sih. Suami kita bicara kita lewat saja, nanti kita salah bikin sebentar masalah terjadi dalam keluarga. Atau kita punya istri, jadi itu nanti kebiasaan. Wah anak bicara dia sama kita, sibuk. Sepertinya hal kecil, tapi anak waktu dia mau bicara kita, sibuk. Nanti waktu dia besar, kita bicara dia betul saya sibuk. Begitu. Kenapa? Apa yang kita tabur itu benih itu kita tuai 30, 60, 100 kali lipat. Itulah sebabnya ada orang yang pada waktu umurnya tua seperti saya begini sudah membutuhkan kasih sayang anak, apa dia tidak dapat. Begitu. Ya. Jadi saya kadang-kadang
kecil, Sob. Karena kenapa orang bilang, kenapa saya punya masalah? Nah, pada saat anjing ibadah, setiap pendeta-pendeta besar, apa-apa saya dengar semua. Iya, kalau itu yang didengar teori ini, nah itu Tuhan kemudian diilmukan di otak kita. Ya, kadang-kadang ada hal kecil yang itu firman itu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Walaupun kita nampaknya tidak hebat, ya, tapi waktu kita lakukan itu akan berakibat baik nanti. Nah, kadang-kadang banyak hal yang diabaikan orang. Ya, dia mencari sesuatu yang nampaknya wah. Kalau yang dianggap biasa dia abaikan. Padahal itu berdampak. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ingat baik, kadang-kadang masalah itu timbul karena apa? Kita sendiri, ya. Nah, kita tidak bisa salahkan Tuhan. Bukan Tuhan begini. Tidak bisa salahkan. Karena apa? Itu dari kita sendiri. Banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup, ya. Jadi banyak hal. Misalnya apa? Ada ibu-ibu yang bilang dia masih hidup, tapi dia sudah kehilangan suami. Bagaimana sih kamu sama suamimu? Nah, jadi sikap kita, walaupun kita di gereja bagaimana hebatnya, tapi kalau sikap kita, ya, itu kemudian akan menimbulkan apa? Akibat. Nah, akibatnya apa? Ya masalah timbul, begitu. Ya doa, tapi kalau kita cari sendiri, jangan salahkan Tuhan, begitu. Ya. Nah, itu hal yang pertama yang kita perlu perhatikan. Dan hal kedua, mengapa timbul masalah? Orang kita sudah berdoa, masalahnya itu tampaknya tambah besar, ya, bukannya hilang. Nah, yang kedua itu masalah datang karena iblis menuntut menanti kita. Bisa tak iblis menuntut menanti? Bisa. Lukas 22 ayat 31 dan 34 sampai 34. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan masuk bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku bahwa engkau mengenal. Ini Petrus, saudara, ya, dia punya sifat itu, waduh, ya. Waktu itu ambil saya ini, dia masuk penjara dari ini, tidak mungkin lah. Terus bilang nanti ayah tidak berkokok sebelum kau menyangkal. Nah, betul kan? Begitu. Dan siapa lagi yang iblis tuntut untuk ditangkap? Ayub, saudara. Ya, baca dulu ya, Ayub 1 ayat 8 sampai 12 ya. Bagus kalau kita suka baca Alkitab ya. Ayub 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan ampakku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, dan demikian saleh dan jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sendiri dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, yang malah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan kau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan. Jadi Ayub ini orang yang benar,
dia hidupnya benar. Kalau kita mau bilang kita benar, ini latar belakang hidup sampah, begitu. Ya, sehingga kalau menghadapi apa-apa masalah yang terjadi, ya, kita menyadari kalau kita ini sampah dulu. Jadi kita sedang dalam perbaikan. Tapi ayo, orang benar. Setan bilang, iya bang, kalau dia sudah tidak dapat apa-apa dari kamu Tuhan, dia masih bisa kan dia, haleluya. Pasti dia tidak. Karena kau kan jaga dia, kau berkati dia begitu-begitu. Tuhan bilang ya sudah, hantam saja. Kecuali dia punya dirinya jangan bisa. Maka apa yang terjadi? Dalam satu hari hartanya habis semua. Hartanya habis semua. Kena lagi penyakit kulit. Sampai dia dulu dia kerok-kerok dengan itu, kalau orang Makassar bilang kadaro, apa itu, kerok-kerok. Ya. Datang lagi istrinya, masih mau ke Tuhan? Hah? Coba kau Tuhan. Semua habis, satu hari habis. Sekarang kau begini, masih mau ke Tuhan? Untuk saja Tuhan menghormati engkau saja. Bayangkan itu keadaan yang dialami Ayub. Sekarang ini berapa banyak orang hadapi keadaan seperti saya untuk bilang apa? Malas misalnya di ibadah. Ya? Percuma di berdoa. Karena di dalam gereja pendetanya mungkin lupa khotbah yang kehidupan sehari-hari. Yang dikotong itu yang bagaimana hebatnya itu, ya membawa orang bagaimana. Nah, akibatnya apa? Pada waktu keadaan tiba-tiba berubah. Ya, tiba-tiba dia harus di PHK, tiba-tiba dia harus melihat. Kalau saya lihat di Facebook begitu banyak lihat. Lebih baik saya tidak makan satu hari ini daripada anakku kasihan. Umumnya kalau pulang tidak ada susu, siapa bisa tolong itu 5 minggu. Langsung menceros hatiku. Saya bilang Tuhan saya mau ke sana. Tapi mobilku ini tidak fit. Sudah umur berapa 89 tahun. Sudah 2 kali dibuka. Dia punya konsel masih bocor. Ada ibu-ibu yang bilang kalau Pak mobil pakai saya yang saya punya mobil. Mobil apa? Luxio atau Luxio itu besar kan? Bisa membawa banyak. Nah, jadi suami kasih Tuhan. Kadang-kadang masalah itu muncul bukan dari kita tapi iblis. Bentuk apa? Menangis. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ternyata Ayub itu tetap kuat. Sekali Yesus tetap, Yesus dia tetap kuat. Akhirnya kau bilang bagaimana cara kau hantam ini Ayub? Iya memang. Aku mau tuliskan dulu. Walaupun Ayub kemudian bilang, dulu aku hanya dengar dari kata orang, tapi hari ini mataku sendiri melihat. Nah, kadang-kadang kita belajar banyak, kita taat, ya, tapi kita belum lihat hasil ketaatan kita. Seperti Ayub, dia bilang dulu saya dengar dari kata orang. Tapi dengar dari kata orang saja dia sudah taat. Dan apa yang terjadi? Dia lakukan hari ini dia sendiri lihat keajaiban Tuhan. Nah, kalau saya mau mengumpamakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, pendeta saya, almarhum pendeta Juwono dulu bilang begini,
Waktu istri saya kena tumor di pintu rahimnya, ya kalau istilah kedokteran sekarang itu kanker serviks. Ya itu tahun 86, ya waktu anak bungsu saya lahir. Nah, pendeta bilang begini, atau mau lihat istrimu sembuh, ya rubah cara doamu. Jadi dulu saya berdoa, tapi doanya itu seperti umum, minta-minta begitu. Nah, almarhum pendeta saya bilang, mulai hari ini kau atur menyembah Tuhan 1 jam. Jadi saya istilahkan supaya mudah diingat murid-murid saya waktu ada sekolah misi itu, saya bilang haleluya 1 jam gitu. Nah, saya bilang, oh, jadi haleluya saja om. Dia bilang iya. Jadi dengar apa kata orang, loh, katanya pendeta saya haleluya 1 jam. Nanti kau akan lihat Tuhan buat sesuatu untuk istrimu. Waktu saya taat, tidak langsung saya lihat. Tapi 3 bulan kemudian sembuh, tidak operasi. Begitu. Ya. Dan pada waktu saya kena kanker ganas 2014, apa yang dikasih tahu oleh pendeta saya, itu yang saya lakukan. Tiap hari saya ada di sini. Haleluya 1 jam. Begitu. Ternyata haleluya 1 jam itu waktu kita menyembah, maka roh Allah bersemayam di atas pujian. Jadi saya ke Maliuko. Ya, Maliuko itu kampung pung lah begitu ya. Saya bilang orang sudah naik di Planet Mars, pokoknya kampung cuma bisa sepeda motor, belum bisa mobil. Itu juga harus lewat jembatan gantung yang itu makanya 100 meter. Goyang begitu. Nah, belum jalanannya sempit, kalau lihat ke bawah, wih. Saya bilang 2 kali lagu Malam Kudus ini bersama di bawah kalau jatuh. Nah, itu beberapa tahun lalu coklatnya, kebunnya mati semua. Mati. Waktu saya pelayanan di sana, mereka bilang mati. Saya bilang, kau pergi di kebunmu, kau memuji Tuhan, haleluya 1 jam. Begitu. Saya bilang, saya ini alami, saya sakit. Orang kena kanker ganas, mati. Saya, haleluya 1 jam. Sembuh, sampai dokter heran-heran. Begitu. Jadi kau di kebunmu, haleluya 1 jam. Nah, apa yang kemudian terjadi? Jemaat haleluya 1 jam, kepala dusun haleluya 1 jam. Ya. Tahun lalu saya pergi ke sana lagi, 2 tahun lalu, kepala dusun bersaksi. Setelah mereka melakukan itu, tiba-tiba itu kebun coklatnya hidup lagi, dan mereka bisa panen. Nah, dia saksi ini ada rekamannya, itu mungkin ada, masih ada di Facebook itu, di Facebook saya kalau mau lihat masih bisa. Nah, apa yang terjadi? Barusan saya ke sana lagi bulan lalu. Itu tempatnya yang dulu hanya bergantung kepada kebun, hari ini pada buka sawah. Luar biasa, Pak. Jadi, saudara dikasih Tuhan, kalau kita taat, ya taat, waktu dia ada, kita mulai lakukan. Tapi kemudian kita masih hadapi banyak masalah, sepertinya itu masalah belum lewat. Jangan tawar hati. Kenapa? Ingat, kita sedang ditampi. Tidak terus-terus itu ditampi. Ada waktunya setan capek tampi dan Tuhan bilang,
Bagaimana? Capek motor. Bagaimana kalau itu yang tetapi? Iya memang begini. Nah, Tuhan pulihkan. Ayo. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dapat lagi anak yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Ya, hartanya diberkati 2 kali lipat. Kalau Petrus, apa yang terjadi? Dia bukan lagi Petrus yang semula besar. Ya, waktu ketemu orang lumpuh di Gerbang Indah, itu gerbang Ba'ala namanya Gerbang Indah. Tapi ada orang keadaannya tidak indah, lumpuh, minta uang. Dia bilang apa? Emas dan perak tak ada padaku, tapi yang ada padaku adalah apa? Dalam nama Yesus. Bangkit dan berjalan. Orang itu langsung bangkit berjalan. Jadi tidak selalu kita ini kalau ditampi, ya mau kita. Nah, karena itu ingat, jangan tawar hati. Memang kadang-kadang berat seperti Ayub, ya. Seperti dulu saya kalau dengar pendeta saya khotbah tentang Ayub, saya keluar, saya takut dengar. Begitu. Tapi akhirnya saya diizinkan alami itu, ditipu sampai berkepanjangan. Nah, masyarakat Tuhan tidak. Saya sendiri yang percaya itu orang, dan saya punya hati. Memang ini bisa dibangun semua. Ya, jadi dengan ambil proyek yang dijanjikan kemarin itu, wah ini bisa. Kayaknya dia sudah ambil uangnya duluan. Bukannya untung, malah untung. Begitu. Jadi masalah itu muncul kadang-kadang apa? Yang pertama itu karena kita sendiri. Yang kedua, kita ditampi. Ya, ditampi itu tapi tetaplah setia. Jangan tawar hati. Setuju katakan amin. Supaya apa? Pada saatnya ternyata kita didapati seperti Ayub. Sudah hancur-cur, sudah orang sudah bilang, apa istrinya lagi bilang, wih, berhenti mengkokoi itu Tuhan, apa kau dapat di Tuhan, malah hancur begini. Nah, mati anakmu semua, usahamu habis semua, ya sekarang kau sakit lagi begini. Nah, masih mau Tuhan, berhenti jo. Kan? Tapi dia tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan dia. Petrus kemudian menyadari banyak hal, tidak menyalahkan Tuhan. Oh, saya ditampi ini, dia setia. Akhirnya dia dapat sesuatu yang luar biasa. Bayangkan nelayan jadi kepala gereja, luar biasa toh. Nah itu hal. Nah, ada hal yang ketiga yang kita perlu tahu, ya, supaya kita lebih ini. Yang ketiga, saya boleh catat, masalah yang disebabkan karena apapun juga, ingat Bapa tidak pernah tinggalkan kita. Jadi masalah itu disebabkan oleh apapun, baik itu karena kita sendiri maupun kita ini ditampi. Yang perlu kita ingat adalah apa? Bapa tidak pernah tinggalkan kita. Sama-sama bilang, Bapa tidak pernah tinggalkan kita. 1, 2, 3. Bapa tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Ada contoh sederhana. Siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Mari kita lihat dalam Daniel 3 ayat 14 sampai 28 ya. Nah, banyak baca ayat enggak apa-apa. Saya dulu tiap hari itu 2 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru ya. Nah, baca Daniel 3 ayat 14 sampai 28. Baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah
yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, diperintahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kita raja itu keras, kepanas perapian itu dan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu yang Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Terus Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, dan bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, yang telah mengutus malaikat-malaikatnya yang melepas hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah manapun kecuali Allah. Saudara lihat ya, kalau dipikir Sadrak, Mesak, Abednego ini bukan bikin kesalahan, tapi dia harus alami hal yang buruk itu. Nah, berapa banyak orang hari ini, ya orang-orang muda yang bilang apa, saya rajin ke gereja begini begitu, tapi mungkin dia masih ada kesalahan yang dia buat yang dia tidak sadari. Lalu menghadapi masalah lalu bilang apa? Percuma ke gereja. Apalagi kalau mengalami seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bukan kesalahan dia bikin, hanya dia bikin ada grup yang tidak suka dia karena raja sayang mereka, lalu dibuatlah satu jebakan sehingga tanpa raja sadari perintah raja itu nyentil soal iman percaya. Maka apa yang terjadi? Suruh nyembah patung yang raja buat, dia tak mau. Karena raja bilang, kalau tidak mau saya lempar masuk dalam dapur api. Nah, percuma kami bicara Tuhan Raja. Kalau Tuhan tidak tolong kami pun tidak akan. Nah, apa yang terjadi? Bayangkan itu raja begitu marah, itu api perapian dikasih panas luar biasa, sampai orang-orang yang angkat ini Sadrak, Mesak, Abednego itu mati sakit panasnya. Saya bisa bayangkan ini waktu sudah diangkat dia, pasti ada Tuhan nanti biar
barangkali waktu diangkat saya tergeleset keluar sana, jadi bukan masuk di api tapi di luar. Ya, Tuhan bikin mujizatnya, tiba-tiba saya tergeleset ke sana. Waktu dia mau lempar masuk ke situ, lemparnya ke situ. Nah, kadang-kadang kan begitu kita. Ternyata tidak, tetap masuk di api. Waktu masuk di api mungkin bilang, aduh Tuhan, kenapa dari tolong masuk di api ini kodongnya. Waktu masih sementara jatuh itu di dapur api, pasti aduh Tuhan, mana pertolonganmu, mana janjimu. Ternyata setelah dia ada di dalam, tidak ada. Raja bilang, bau angus pun tidak ada. 3 orang kita buang, kenapa ada 4 orang di dalam jalan-jalan? Artinya apa, saudara? Apapun yang sedang kita alami, hal yang menurut kita sangat buruk, mungkin menurut kita saya nggak bikin salah, kenapa ada begini? Seburuk apapun ingat bahwa Bapa itu tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Setuju katakan amin? Ya, apapun yang terjadi, pada akhirnya dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Jadi ingat, kalau ada ketemu orang ya bilang, aduh kita percuma di gereja, sudah berdoa masih begitu juga, malah tambah besar masalahnya. Nah, saudara sudah tahu jawabnya kan? Jadi jangan bilang Tuhan coba, karena Tuhan tidak pernah mencobai orang. Ya, kenapa masalah bisa timbul? Ingat yang pertama apa? Timbul karena kita punya keinginan sendiri. Ya, jadi belajarlah untuk berubah. Yang kedua apa? Iblis menuntut menampi kita. Ya mungkin kita merasa kita tidak salah, tapi ditamping begitu. Ya, nah, tapi tetaplah setia karena tampian itu tidak terus akan terjadi. Pada saatnya capek itu iblisnya, begitu kan? Dan Tuhan berikan kita 2 kali lipat. Nah, yang ketiga yang perlu kita ingat adalah apa? Apakah masalah itu timbul dari kita atau dari tampian iblis atau apa-apa? Ingat, Bapa tidak pernah tinggalkan kita. Ini firman Tuhan untuk saya dan saudara. Mari kita bangkit diri sama-sama, kita mau berdoa. Haleluya. Hatiku percaya